Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup Bakri, Pak Prayogo, dan dua saham Raja dan Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi, yang ditutup di harga 113, menguat 2,72%, asing net sell. Kalau dibakar semuanya, Bumi akumulasi. Bumi naik terus ya, luar biasa nih Bumi. Dari 100 memang sempat offset ke 90 waktu itu, apa sentimennya ya. Ini kalau nggak salah ya. BRMS itu soal apa ya, lupa saya tuh, di DPR tuh soal lingkungan apa gitu ya. Jadi dia drop juga tuh, BRMS drop, dia drop, tapi kemudian semua pada bangkit setelah itu. Dan ya lumayan ya, 23% nih naiknya dari 90 ke 113. Jadi saat ini kalau ditanya boleh beli nggak, coba Bapak Ibu ya, kalau yang ada nonton video ini, tulis di kolom komentar apa pertimbangannya kalau sampai mau beli di harga sekarang. Alasannya mungkin karena dia naik terus. Tapi Bapak Ibu hitung nih, dia udah naik 6 hari. Udah naik itu di atas 20%. Kira-kira mampu nggak? Harapan Bapak Ibu naik ke berapa dia? 120. Nah misalnya resisten kuatnya 120. Kira-kira Bapak Ibu mau kasih toleransi ke berapa kalau pakai stop loss? Apakah jebol 110 mau stop loss atau sekalian jebol 90? Jadi saat ini kalau saya sih wait and see lah. Ya kita tunggu, kita lihat di area 110, 108 tuh bertahan nggak dia nantinya. Karena kalau menurut pandangan saya Bumi nggak akan cepet naiknya. Jadi sudah 6 hari ini naik, potensi sideways. Dan bahkan ada potensi juga koreksi. Kita lihat lah. Kalau saya sih saya Sabtu 2 hari ke depan ya saya wait and see. Nggak berani masuk. Ya takut risikonya aja, takut loss. Kalau saya pakai cut loss ya saya nggak mau mempertaruhkan ya, karena supportnya 108 110 itu cut lossnya 6% kan terlalu dalam menurut saya saat ini. Saya wait and see ya. Tapi bagus bagi Bapak Ibu yang punya di bawah 190 ya, supportnya 108 jangan jebol. Kalau jebol mending TP dulu baru buyback di 100. Itu lebih baik kalau ke situ arah Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup di harga 394 menguat 4,23%, asing net buy. Kalau bakal semuanya BRMS akumulasi. BRMS sentimen harga emas naik, all time high emas ya nih. Emas all time high lagi. Jadi BRMS gimana untuk besok bisa naik, cuman sudah dekat 400. Double bottom gak nih? Mudah-mudahan double bottom ya. Kalau double bottom berarti targetnya di Maret kalau ISG bullish ya. Maret BRMS 450 460. Saat ini support yang harus dijaga 370. 370 support harus dijaga BRMS. Kalau mau beli ya dekat-dekat support. Tapi berpeluang besok lanjut naik. MACD-nya sudah golden cross. Dan ya oke lah nih. Cuman memang tanggung harganya ya. Itu aja dulu untuk BRMS. Lanjut NRG yang ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya NRG akumulasi. Langsung saja ke targetnya NRG bagus. Nah ini kalau Bapak mau beli deket-deket 200, kita kasih toleransi aja. Di bawah 196 pertimbangkan stop loss. Di bawah 195 buang. 193.92. Kalau mau beli NRG 200 195. Kemungkinan besar NRG pandangan saya sideways range-nya. Maksimal koreksi 195 itu jadi support, resistennya 220. Itu area range pergerakan sideways energi. Kita lihat nanti apakah benar. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut Dewa yang ditutup di 145 menguat 0,69%, asing net buy. Kalau dibakar semuanya Dewa akumulasi. Dewa bangkit ya. Di grup Warnet Trader tuh kemarin buyback ya, habis saya cut loss jebol 100 berapa kemarin? 108 ya. Ini saya cut lossnya di 107. Nggak beli di 100 tapi malah beli di 120. Dan sudah take profit di 147 kemarin. Lumayan 27 poin, 20% lebih. Jadi saat ini saya wait and see dulu ya, karena sudah habis barang saya di sana. Jadi kita lihat aja nih 135 harusnya dijaga supportnya, mudah-mudahan gak jebol ya. Support kuat masih sama kembali ke 120. Kenapa support kuatnya 120 dan 123 inilah sekitaran ini? Karena itu dulunya resisten kuat, dia sideways, itu bisa jadi sandaran support kuat. Nah itu ya. Untuk Dewa saya mau perhatikan dulu, berharapnya sih Dewa koreksi. Tapi kayaknya nggak dikasih di bawah 130.
minim kalau menurut saya 135 tuh koreksinya. Tapi saya mau lihat dulu bagaimana perkembangannya kalau nanti di 135, kalau nanti koreksi. Ya mungkin saya beli juga di harga atas untuk Dewa. Itu aja. Lanjut. PKTR yang ditutup di harga 121 terkoreksi 1,62%. Asing net buy. Ada bekas mainnya PKTR. Akumulasi tipis. PKTR bagus. Pokoknya Bapak Ibu yang punya PKTR jangan jebol 115 lagi. Jebol buang. Itu aja. Dia udah ada di breakout resisten lah ya. Pas-pasan resisten. Kalau mau lebih bagus 2 hari ke depan kalau bisa PKTR tembus 125 tutup. Tapi pada saya kemungkinan besar PKTR sideways 116 support. Ya karena kenapa? Karena ini dia bergerak range pendek. Takutnya tiba-tiba 2 hari ke depan dibuang ke bawah. Ya idealnya memang beli di 115, 116, 117. Area itu stop loss 114 PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup di harga 7.025 terkoreksi 4,42%. Asing net sell. Kalau di bekas mainnya MMN di distribusi. MMN sideways. Kalau mau beli MMN di mana? 6.700, 6.800. Ya, koreksi besok lusa ambil di bawah karena pandangan saya masih akan sideways. MACD masih bagus, golden cross secara atas bercat di atasnya juga meningkat. Walaupun ada distribusi, kemungkinan besar MMN menjaga support 6.700, 6.800. Area itu menarik. Sideways. Lanjut. Cuan yang ditutup terkoreksi 2,39% ke 8.150. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya cuan di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan memang koreksi volumenya makin kecil. Tapi hati-hati. Volume makin kecil bisa aja terus turun. Bapak Ibu perhatikan. Di broker summary yang ada di samping nih. Terlihat yang jualan tuh siapa tuh? AK, BK, CP, CP, ada CC. Kemungkinan CC ini kan bisa jadi institusi juga. Ya. Dan yang nampung XL, XC, AZ, NI. Berarti broker-broker retail. Ya kita lihatlah respon market seperti apa besok. Ya. Kalau seperti cuan nih saya punya teknik. Itu di kelas scalping ada saya ajarkan bagaimana cara cari cuan di saham grup Pak PP. Ya, melihat respon market dulu, lihat pair kalau bagus entry. Ya, tapi kalaupun ternyata turun menurut saya cuan, ingat Bapak Ibu, cuan 7.500 support harus dijaga dan kalau misalnya 1-2 hari ke depan turun dalam sideways. 7.500 support dan resisten 8.500. Nah, area ini. Tapi kalau 1-2 hari ke depan bisa tembus 8.500 bisa digas ya. Kita lihat cuan. Itu aja untuk cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 3.820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya PTRO akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. PTRO bagus juga ya. Cuman sayangnya dia nggak ada kasih koreksi-koreksi dikit. Langsung digas pisep naiknya ya. Nah, jadi saat ini gimana untuk PTRO tuh di resisten, mampu nggak besok digas, nggak tahu juga nih, kita lihat besok. Ini dia di level psikologis juga. Kalau dia gagal bertahan di atas 3.800 berarti potensinya sideways ya. Ini banyak saham-saham itu kemungkinan besar sideways. Hati-hati kalau PTRO gagal bertahan di atas 3.800 sideways ya. Kalaupun mampu naik besok itu paling uji 4.100 seminggu ke depan ya. Lewat kayaknya kita lihat ke depannya. Lihat kondisi market aja dulu besok ya untuk PTR hari ini karena saya uploadnya pagi ya. Kalau dia sideways untuk Bapak Ibu pergerakannya itu ada di area 3.400 sampai 3.800 ya. Kita lihat PTRO. Lanjut Tepia yang ditutup menguat 9,21% ke harga 8.000 pas di level psikologis. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tepia di distribusi. Tepia ini dia tuh mau listing anak usaha ya. Jadi masih diangkat lagi. Luar biasa nih Tepia. Gap sedikit lagi ditutup. Besok gas gak? Kalau market rebound, market bagus besok rebound. Gas. Support yang harus dijaga dulunya itu resisten kuat. Resisten konsolidasinya 7.500 jangan jebol. 7.500, 7.400. Kalau ada koreksi area dekat-dekat 7.400, 7.500 bisa beli Tepia. Itu ya. Menarik gak tapi ya? Kalau pandangan saya apalagi market minggu depan rebound kuat misalnya ya, rebound ke atas
tapi ada potensi upside 10% 1 minggu ke depan. Ya, sampai akhir bulan Februari. Mudah-mudahan disclaimer analisa kembali. Lanjut. Raja yang ditutup menguat 1,54% ke harga 3.950. Asing net sell. Raja reboundnya luar biasa nih. 4.000 disentuh, gap ditutup. Apakah bangkit? Kita lihat ke depannya. Jangan jebol berapa nih untuk Raja? Raja jangan jebol, kita turunin. Jangan jebol 3.800. Raja jangan jebol 3.800. Kalau besok dan lusa di bawah 3.800 pergerakan Raja dead cat bone, ada sinyal dead cat bone atau sideways. Hati-hati ya. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Kalau ini terjadi dan dia jebol 3.800, konfirmasi ada potensi lower high. Uji 3.500, mudah-mudahan sideways. Tapi hati-hati kalau dia jebol 3.500, dead cat bone peluang besar 70% ke bawah. Lanjut Raja. Ya, area sekarang bisa beli nggak? Tergantung Bapak Ibu bagaimana maunya. Ya, kalau saya ya saya anggap ketinggalan. Itu untuk Raja. Saham terakhir Ratu yang ditutup di 8.950 terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Ratu di distribusi. Ratu, waduh, bagus ya. Ada potensi digas lagi nih. Cuman support minornya tuh agak jauh, 8.500. Nah, kita lihat ya. Support kuatnya berapa? Support kuatnya 8.000. Menarik kalau dia ada koreksi 1-2 hari ke depan ke area 8.500. Tapi ya kalau dikasih, atau lihat besok kalau memang ada buying power hari ini, maksudnya kalau ada buying power, kalau bisa tutup di atas 9.000 hari ini ya ada potensi minggu depan atau Jumat lanjut ke atas. Target berapa? Ada peluang level psikologis pasar 10.000. Kita lihat Ratu. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.